Istanto Sunggokong Channel. Sahabat, seringkali kita di dapur melihat ibu kita atau nenek kita membuat menu masakan dari buah pala. Di antaranya, buah pala ini bisa digunakan sebagai bumbu utama dalam proses pembuatan soto, bakso, bahkan dalam proses pembuatan rendang daging, sahabat. Inilah buah pala. Selain digunakan sebagai bumbu masakan, ternyata buah pala ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Di antaranya bisa dijadikan sebagai obat penenang alami dan sebagai bahan pengawet alami. Dari itu, sahabat, di kesempatan kali ini saya Istanto Sunggokong Channel akan memberikan tutorial bagaimana buah pala ini kita gunakan atau kita ramu sebagai obat atau sebagai ramuan bagi insomnia atau penenang alami. Sahabat sehat, ramuan dari buah pala ini sudah seringkali saya anjurkan dan digunakan untuk pasien-pasien saya yang mereka mengalami insomnia atau susah tidur, sahabat. Di zaman yang serba canggih dan teknologi ini, tidak menutup kemungkinan siapapun bisa mengalami insomnia atau susah tidur. Penyebab dari semua itu adalah karena kebutuhan kerja. Pada intinya, muatan saraf otak yang berlebihan sehingga memicu ke arah insomnia atau susah tidur, sahabat. Meskipun unsur yang lainnya juga bisa menyebabkan susah tidur atau menjadikan kita sebagai penderita insomnia, sahabat. Baiklah, sahabat, marilah kita masuk ke bagaimana proses pembuatan dan apa bahan-bahannya. Marilah, sahabat. Sebagai bahan utama yaitu buah pala. Buah pala ini kita gunakan 1 biji. Selanjutnya kita gunakan daun eri kucingan atau daun putri malu sebanyak 3 helai. Dan yang terakhir kita gunakan susu, sahabat. Cukup sederhana, bukan? Dan bahan-bahannya juga berada di sekitar kita, sahabat. Oke, sahabat, marilah kita masuk ke bagaimana proses pembuatannya. Sahabat sehat, langkah pertama yang kita lakukan pada buah pala, kita lakukan pengerusan atau kita keprok. Langkah ini tidak perlu terlalu halus, sahabat. Bisa dikeprok dengan berikut cangkang atau tempurungnya. Kemudian kita masukkan air 1 gelas ke dalam templon. Selanjutnya kita hidupkan, sahabat, dan langsung kita masukkan buah pala ini ke dalam air yang telah direbus. Berikutnya, daun dari putri malu atau eri kucingan ini 3 helai kita masukkan, sahabat. Dan kita lakukan pengadukan terhadap air atau ramuan yang kita rebus tadi. Sahabat sehat yang berbahagia, setelah proses perebusan ini mendidih, maka selanjutnya kita lakukan penyaringan air yang ada ramuannya ini. Sahabat,
Kiranya sudah mendidih dan langsung kita angkat, kita saring airnya. Begini sahabat. Sahabat sehat yang berbahagia, sisa dari proses ramuan perebusan ini masih bisa kita gunakan sekali lagi untuk proses pembuatan ramuan insomnia ini. Sahabat, untuk yang terakhir kita gunakan atau kita masukkan susu 1 saset ke dalam ramuan putri malu atau ri kucingan dan buah pala tadi. Kita aduk-aduk. Sahabat sehat yang berbahagia, meskipun ramuan ini terlihat segar dan bernutrisi, akan demikian hendaknya dalam proses minum ramuan ini tetap dilakukan dengan indikasinya. Sahabat sehat yang berbahagia, begitulah tadi kiranya proses pembuatan ramuan atau obat insomnia atau susah tidur. Ini sahabat yang berbahagia, meskipun demikian tetap indikasi dari proses minum ramuan ini harus kita perhatikan. Sebaiknya sahabat, kita minum ramuan ini yang terbuat dari buah pala, kemudian dari daun putri malu plus susu ini tadi, sebaiknya kita minum pada sore hari. Atau sahabat sendiri yang lebih paham kapan saya harus minum, karena pada dasarnya aktivitas kita ada yang sebagian sahabat beraktivitas pada malam hari dan ada yang sebagian beraktivitas pada siang hari. Sahabat sehat yang berbahagia, tetap bersama saya di Istanto Sun Gokong Channel dengan tutorial pembuatan obat-obat herbal yang tidak kalah menarik dan tidak kalah pentingnya dengan obat-obat yang lainnya. Sahabat sehat yang berbahagia, begitulah tadi, dan tetap bersama saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.